Selamat malam semuanya. Kita belum pernah ketemu sebelumnya ya. Belum. Udah pernah nonton Spider-Man belum? Udah belum? Dari mukanya sih kayaknya tahu bioskop aja enggak kayaknya nih. Udah nonton belum? Ini film superhero lagi banyak ya. Orang tuh pada suka bilang superhero tuh keren gitu kan. Gue liat emang keren sih sebenarnya, tapi apa yang bikin superhero tuh keren sebenarnya? Banyak yang bilang tuh kekuatannya, kostumnya segala macam. Salah menurut gue. Yang bikin superhero keren itu adalah penjahatnya. Karena lu bayangin, kalau penjahatnya nggak ada, mereka kerja apa? Ya nggak? Lu lihat Batman keren kan? Memang keren sih. Tapi kalau nggak ada penjahat dia mau ngapain? Dia jalan-jalan di Gotham pakai mobilnya yang gede itu kan? Gede banget mobilnya kan? 2 jalur keambil gitu sempit, dikelaksonin orang. Joker di penjara. Yang lain di penjara, gue ngapain hari ini ya? Keliling gitu kan, rumahnya jauh lagi kan di pegunungan gitu kan ya, udah jauh-jauh ke kota nggak ngapa-ngapain itu kan kasihan gitu. Mau ke mall juga parkir susah, mobil gede kan. Parkiran motor juga nggak dapet dia kan, motornya gede panjang kan, harus parkir di depan yang sama Harley segala macam tuh. Mahal parkir situ. Belum lagi siapa yang bilang keren? Spider-Man gitu. Spider-Man katanya keren kan ya. Tapi kalau dilihat kan dia, kalau nggak ada penjahat kasihan. Pada nonton filmnya kan ya, dia kan mahasiswa gitu ya, bayar kosan aja masih susah gitu kan, bayarnya ngutang, terus dia kayak harus keliling-keliling gitu. Ini gue ngapain hari ini ya? Masalahnya yang jadi masalah di Spider-Man adalah dia kan bajunya didobel ya kan ya, jadi kalau ada penjahat langsung dibuka kan. Itu kan cowok aja kalau pakai legging aja kayaknya gerah gitu ya, dia kan leggingnya sebadan-badan itu ya, itu kan gerah banget, pasti dia hebat banget nih orang ya, keliling-keliling itu didobel, gerah banget, nggak ada penjahat hari ini, gue ngapain ya, nggak dibuka-buka lagi kan. Yang paling kasihan tuh kalau nggak ada penjahat itu Thor. Tahu Thor ya? Dia bahkan bukan orang, dia tuh dewa bahkan. Iya kan ya? Dia tuh dewa. Dewa geledek, dewa petir. Iya kan, dewa petir. Dia kalau nggak ada kerjaan dia mau ngapain gitu. Paling gue lihat sih kayaknya dia cocok jadi bintang iklan sampo ya, karena kan rambutnya panjang terus nggak pernah. Lu lihat gak dia berantem kayak apa, nggak pernah lepek rambutnya, kayak selalu paling gitu ya. Coba perhatiin, ada nggak dia ada, aduh nggak mau berantem lagi lepek ini mataharinya nggak pernah komplain dia. Bagus banget rambutnya selalu. Tapi gue lihat dia paling kerjaan yang bisa dia ambil adalah karena kalau nggak ada penjahat dia bisa jadi ini, dia buat pewujud sumpah. Kan dia dewa geledek nih ya, misalnya ada pacar lo gitu, sayang aku sayang banget sama kamu, sumpah disamber geledek, duar gitu namanya. Oh ya beneran lo, oh gue samber lagi nih kata dia. Terus ada juga yang bilang superhero keren itu kekuatannya. Coba sekarang kita lihat ya, kekuatannya tuh apa emang superhero ya? Misalnya ada Spider-Man gitu datang kan, set, Spider-Man kekuatan kamu apa? Saya bisa nempel-nempel di dinding, bisa ngeluarin jaring, dan saya pakai legging nggak gerah gitu. Wah keren. Pergi lagi gitu. Terus datang Bruce Banner kan. Bruce Banner kamu kok kayaknya orang biasa? Iya saya emang kelihatannya orang biasa. Tapi kalau marah sih bisa jadi gede, hijau, bajunya sobek, celananya enggak gitu. Wah keren kan. Jadi Hulk. Iya kan dia jadi Hulk kan, Bruce Banner kan. Pergi gitu. Terus datang Batman. Jauh-jauh tadi kan dari pegunungan gitu kan. Wah. Batman kekuatan kamu apa? Saya tajir. Batman kekuatannya apa? Nggak ada kan, dia kaya doang kan. Tajir aja tuh orang bisa jadi superhero kan. Jadi kalau misalkan ada penjahat datang ke bumi gitu kan, surat ngancurin bumi, terus kita minta tolong sama superhero kan, Spider-Man kamu ke atas gedung yang manjat-manjat tembakin jaring. Oke. Hulk kamu jadi gede hancurin tank-tank musuh. Siap. Batman kamu traktir makan abis ini ya. Oh ya. Ya. Saya tajir. Traktir semua, traktir. Tajir doang soalnya. Gue nih lagi paling gak suka tuh sama kelakuan beberapa pemotor ya di jalanan ya. Sini ada yang naik motor gak? Banyak ya. Saya tuh gak pernah naik motor ya. Gue tuh gak pernah naik motor karena gak bisa. Gak bisa naik. Jadi gue gak pernah naik motor karena keadaan. Gak bisa naik motor. Kalau nggak naik angkutan umum, bawa mobil gitu. Kelakuan pemotor tuh ngeselin kadang-kadang ya. Apalagi kalau pernah lihat nggak, malam-malam nih ya, malam-malam nggak pakai lampu, nggak pakai helm, lawan arah, bonceng 3. Pernah lihat nggak? Pernah lihat nggak? Gue mikir orang tuh kalau nggak ngelanggar lalu lintas satu-satu gitu loh, dia diambil semua, dilanggar sama dia. Satu-satu kalau nggak mau ngelanggar gitu loh, semua diambil. Dan yang gini-gini nih, kalau misalnya gue bawa mobil, gue ketabrak, yang marah dia. Karena kayaknya tuh pemotor itu kayak senior, nggak pernah salah. Iya kan ya? Padahal dia udah lawan arah, gue yang suruh minta maaf coba. Padahal kalau lu nabrak nih ya, terus ada polisi. Bapak kesalahannya bapak nabrak si pemotor. Kamu kesalahannya bonceng 3 nggak pakai lampu lawan arah, banyak kan dia salahnya. Lu tabrak aja berarti, salah lu cuma 1. Terus kalau lu adu argumen sama pemotor nih ya, lu nggak akan pernah menang. Kalau lu naik mobil ya, lu nabrak, lu nggak akan pernah menang.
pasti selalu dia yang menang, selalu mobil yang salah, mobil yang salah. Lu adu argumen sama pemotor tuh kayak cowok adu argumen sama ceweknya. Iya kan ya? Diskusi nggak akan kelar sampai cowoknya ngomong, iya aku yang salah. Nah, baru beres. Baru beres. Lu harus ngomong gitu ke pemotor. Ini Pak nggak bisa tabrak, nggak bisa Pak, tapi saya mobil jalan dulu ya Pak. Iya aku yang salah, udah baru beres. Habis itu lu baikan lagi, jalan bareng lagi habis itu ya. Pemotor juga kadang-kadang tuh ya kalau di perempatan, mereka tuh kayaknya nggak bisa berhenti di belakang zebra cross. Kayaknya merasa dosa gitu, gue harus di depan pokoknya. Pernah lihat gak? Pasti di depan, kalau nggak di zebra crossnya tuh di depan lagi. Lu kalau jadi pejalan kaki yang mau nyebrang kayak ngapain tuh ya, kayak gocek gitu loh, ada motor kayak misi mas gitu kan. Kayak lu susah, padahal tuh jalan lu gitu, zebra cross tuh jalan buat pejalan kaki. Dan makin ke depan tuh kayaknya mereka ada etika, lu nggak boleh ada tempat kosong. Lu nanti ada tempat kosong dikit pasti diisi, ya kan ya? Kosong diisi, kayaknya tuh yang di depan tuh, ini mas masih kosong mas, isi mas, oh, masuk semua gitu. Kayaknya nggak bisa gitu. Gue nggak tahu kenapa sih mereka tuh kayak harus ngisi, kayak nggak bisa, kayak takut kalau ada motor ada tengahnya kosong, takut diisi setan kayaknya ya. Itu yang ngelanggar itu banyak ya. Yang nggak pakai helm tuh paling banyak menurut gue. Di antara semua pelanggaran motor paling banyak tuh nggak pakai helm. Alasannya deket gitu, mau ke warung doang atau apalah ya. Biasanya nggak pakai helm ini ada banyak yang emang nggak bawa helm. Ada tipe-tipe makhluk yang naik motor nggak pakai helm, helmnya ditaruh di sikut tuh, nggak dikalungin di sikut doang. Ngapain gitu ya? Harusnya kan lu pakai, ngapain lu lindungin sikut lu daripada otak lu? Berarti tuh orang otaknya disikut apa gimana sih? Helmnya gue paling gak ngerti, helmnya tuh ditaruh sini, pernah lihat ya? Helmnya tuh ditaruh sini aja di santai. Gue tuh pakai dua lah, kanan kiri gitu sekali ada, biar sikut lu aman gitu. Di antara semua kelakuan pemotor yang paling ngeselin, gak ada yang paling ngeselin, lebih ngeselin lagi kalau udah ada motor kanan kiri ngobrol. Pernah lihat gak? Di jalan ngobrol aja santai dia. Ngambil satu jalur, mobil mau nyalip tuh nggak bisa, mau lewat tengah-tengah nggak bisa, lagi ngobrol mereka. Lagi lu ngapain ngobrol di motor kayak nggak ada waktu lain gitu? Hah? Dan biasanya kalau gue lihat ya kelakuan orang-orang gini tuh yang habis, ini teman-teman kan, saling teman. Biasanya mereka habis nongkrong di kafe gitu ya, habis nongkrong, mau pulang searah. Nah itu ngobrol di jalan tuh. Lu ngobrol di jalan, dari tadi di kafe ngapain? Main-main motor di kafe, ha? Ngobrolnya di jalan, gimana sih? Sebel gitu gue liat ya. Waktu itu gue pernah ke daerah Cempaka Putih gitu ya, Rawamangun ya, dekat ITC Cempaka Mas. Itu ada jembatan penyeberangan Transjakarta. Gue lagi nyetir mobil kan, jalanannya emang jelek gitu, lobang-lobang. Di situ ada spanduk, tulisannya gini, harap jalan pelan-pelan karena jalanan berlubang. Tulisannya gitu. Yang bikin spanduknya Dinas PU, yang harusnya ngaspal jalan. Daripada bikin spanduk, mendingan diaspal jalannya, ya gak sih? Gue mikir jangan-jangan Dinas PU lagi survei jalanan bolong di Jakarta gitu kan. Waduh Pak, jalan di Rawamangun ini bolong-bolong Pak, apa yang harus kita lakukan? Bikin spanduk biar orang hati-hati. Oh iya benar, bikin spanduk aja gitu ya. Gimana sih? Belum lagi lu pasti pernah lihat nih, biasanya ada di minimarket gitu, di parkirannya suka ada spanduk gede, hati-hati rawan penjambretan, harap kendaraan dikunci ganda atau apa gitu lah. Yang bikin spanduknya polisi. Daripada lu bikin spanduk, mendingan patroli biar nggak ada jambret, ya nggak? Gue takutnya nanti lu jalan di daerah situ lu kejambretan kan? Kejambretan nih, Pak polisi, saya dijambret. Kan udah saya tulis di spanduk hati-hati. Siapa suruh nggak baca? Terima kasih semuanya, selamat malam. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama gue Alif. Gue baru kelas 2 SMP. Dan gue pengen ngomongin soal UN. Gue nih bingung ya sama UN zaman sekarang tuh. UN sekarang itu yang ngawas ada 2. Pengawas UN sama polisi. Ini polisi ngapain di dalam situ? Entar kan kalau anak SMP yang ketahuan nyontek kan jadinya gak enak kalau ke gap gitu kan. Nomor 1, prit. Anda tahu kesalahan Anda di mana? Ya belum Pak, baru saya kerjain. Kan belum Bapak periksa. Oh iya, ternyata pengawasnya polisi. Yaudah, boleh lihat SIM Anda? Loh, kok SIM Pak? Iya, surat izin menyontek. Dan katanya UN itu bikin stres anak. Padahal orang tuanya lebih stres. Anaknya stres nyari bocoran. Orang tuanya lebih stres lagi, bayarin bocoran. Nih, gara-gara bocoran, gue bolak-balik ke ruang kepala sekolah. Dimarahin,
Kagak. Aku malah dikasih jawaban. Dia baik. Kagak. Pas sekolah nyokap gua. Tapi di sini ada yang masih sekolah nggak? Nggak ada ya? Gua doang masih kecil di sini ya. Di sini ada yang bekas, oh enggak gini, ada yang jadi ketua OSIS, bekas ketua OSIS. Kagak ada juga, astagfirullah. Pada kagak sekolah apa? Nih, gua kasih tahu. Jadi ketua OSIS itu kagak enak. Kita serba salah. Teman kita tawuran, kita yang salahin. Teman kita ketahuan ngerokok, kita yang salahin. Sampai kemarin kembalian bakso temen gue kurang, gue disalahin. Tapi wajar, gue makan 5 mangkok sendiri. Terus gue jadi ketua OSIS itu apa-apa kita yang gantiin. Sepatu temen lu hilang, kita yang gantiin. Duit temen lu hilang, kita yang gantiin. Sampai kemarin drum sekolah gue rusak, gue yang gantiin. Temen gue pada gebukin gue. Gue itu sebagai anak umur 12 tahun, gue sayang banget sama kaki gue. Gue boleh minta tepuk tangannya buat kaki gue? Kayak masuk TV kayak. Kakek gue itu suka banget marah-marah. Buset, apa aja dimarahin, sampai kucing lagi kencing dimarahin. Terus kakek gue itu kan karena saking marah-marahnya nggak kebayang kalau dia bisa ikut kuis interaktif. Tahu nggak sih lu? Kuis-kuis yang di TV gitu kan ya. Halo, halo, ya halo. Ini Metro TV ya? Iya. Bentar pak. Bentar apanya? Passwordnya? Oh iya lupa, maaf. Saking suka marah-marahnya tuh. Terus kakek gue juga selalu ngebanding-bandingin gue dengan saudara-saudara gue. Saudara gue itu bangun tidur jam 12 siang. Itu kebo banget kan? Gue yang bangun jam 4:30 masih sholat subuh, masih dibilang kebo sama kakek gue. Cie, kebo sholat subuh, cie. Tapi di sini gue juga bingung sama anak muda zaman sekarang itu ya. Mereka tuh kalau putus suka pada lebay. Kemarin gue mergokin temen gue lagi nyilet. Abis nyilet dia ngomongnya berubah. Pemirsa, apakah yang terjadi dengan hubungan? Di sini itu gue sebagai anak SMP bikin cerita. Kalau anak SMP itu kentang, kena tanggung. Gue suka Chelsea, tapi gue nggak bisa nonton Chelsea tanding. Soalnya katanya gue begadang, gue nggak boleh begadang. Akhirnya gue nonton juga tim sepak bola baju warna biru Persib Bandung. Jam 3 sore. Bukan begadang sih itu, gue belum bobo siang aja. Bocin apa bocin? Ici, alay banget sih kamu. Ciang, aku ciang padamu. Terus apa lagi? Terus kita boleh jalan sama pacar kita. Kita bisa makan sama pacar kita. Tapi kita nggak boleh nonton. Misalnya kita mau nonton film bagus, kita mau nonton The Raid, nggak bisa. Mbak, pesen tiket The Raid-nya 2 ya. Maaf dek, masih di bawah umur. Akhirnya gue pulang sama pacar gue nonton apa? Upin Ipin. Begonya lagi gue nangis-nangis sama pacar gue nonton Upin Ipin. Oke, sekian dari gue Alif. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam makhluk bumi. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Nih, senang banget nih hari ini, malam ini berada di antara cewek-cewek yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Luar biasa. Kayak mbak yang ini cantik nih. Dari mana mbak? Enggak, cantik dari mananya maksudnya? Nggak apa-apa. Yang penting masih enak dilihat. Wow. Kayak masnya ini kan masih enak dilihat sesekali. Kalau jarang-jarang, kalau sering-sering ganggu pencernaan juga mas.
Apa-apa lah, lumayan lah. Ya tapi gitu ya, kalau bicara soal ganteng sama cantik, keren itu kan relatif ya nggak sih? Kalau bicara ganteng, cantik, keren relatif. Kecuali kalau misalkan semua orang bilang itu keren ya keren. Ya contohnya kayak eh, yang yang berpikir kalau Metro TV keren, tepuk tangan. Berarti emang keren gitu kan. Kalau contoh satu lagi yang bilang saya jelek, silakan salto. Oke, thank you, thank you, thank you. Berarti semuanya berpersepsi sama kalau saya keren gitu ya. Karena saya lihat nggak ada yang salto di sini. Thank you, terima kasih, terima kasih. Ya nggak apa-apa lah, emang hidup tuh kelihatannya gitulah. Kesannya emang nggak adil gitu. Gua keren, lu enggak gitu kan, emang ya nikmatin aja lah gitu. Tapi balik lagi, kalau bicara soal penampilan keren, ganteng, tapi emang itu perlu lah. Namanya kan buat menarik, apalagi kalau cowok buat menarik perhatian cewek biasanya gitu kan, perlulah dandan yang menarik biar keren gitu. Tapi kalau ini gue kasih tau, kalau yang tapi nggak terlalu juga kalau ganteng itu jadi jaminan lu bakalan dapet cewek. Ini buat yang cowok-cowok nih ya. Jadi yang merasa nggak ganteng jangan kecewa. Ini gue kasih tahu, bukan jaminan juga. Kalau cewek yang pintar itu biasanya lebih memilih cowok yang baik ketimbang yang ganteng lah gitu. Mbaknya pilih cowok yang ganteng apa yang baik? Ah, sok pintar namanya. Nggak boleh mbak, over confidence tuh nggak boleh. Pengen dibilang pintar ya? Enggak lah. Tapi emang bener gitu, yang namanya orang kadang suka nggak pede sama dirinya sendiri gitu. Pengen ngerasa ganteng tapi jadi orang lain. Ada nggak teman lo yang kayak gitu? Ada lah, pasti ada lah gitu kan. Suka pakai niru-niru orang lain, niru-niru artis apa lagi kan, pakai barang-barang artis biar kelihatannya keren gitu. Makanya banyak produk-produk yang dijual pakai embel-embel nama artis gitu. Pernah ada zamannya kerudung Manohara gitu ya, kaftan Syahrini, kaos kaki Daus Mini ya, stocking kulit Pok Nori gitu kan. Suka pakai embel-embel biar dagangannya laku. Tapi ya ngapain sih lu, emang lu kalau pakai misalkan pakai kaftan Syahrini terus lu jadi dilihat orang kayak Syahrini? Ya enggak juga, kalau demak-demak aja. Itu kan. Ya pede lah sama diri sendiri gitu. Ini kalau lu pakai barang-barang kayak gitu, yang diuntungin siapa? Ya selebnya, ya artisnya. Makanya sekarang bahkan suka ada lelang-lelang barang artis. Kadang-kadang lu, gue pernah baca artikel itu lelang barang bekas artis. Kok apa jadi lelang? Sampai gue baca artikelnya sampai celana dalam dilelang. Ini ya gue nggak habis pikir gitu ya, celana dalam gimana? Ya kalau mobil bekas, motor bekas dilelang gitu wajar lah. Ini kalau celana dalam dilelang, aduh, ini ngurus balik namanya susah. Iya, pede lah sama diri sendiri. Jangan jadi orang lain gitu. Mentang-mentang pengen kelihatan di lingkungan biar kelihatan keren gitu kan. Di kafe bawa buku, baca buku Kants filosofi. Wah, lah keren banget. Baca jilid Iqra, jilid 3 aja masih gagap. Pakai baca-baca yang begituan ya. Jadi diri sendiri aja lah. Ini suka mengikutin itu namanya kalau gue pernah baca namanya social imitation. Apa suka ngikut-ngikutin yang ada di sampai sosial gitu. Pakai barang-barang KW. Yang pakai barang KW angkat tangan. Yang mukanya KW angkat tangan. Pakai barang-barang KW. Ya, gua gak ada KW 1, KW 2, KW super. Nih, KW super nih gua ngerti nih. Mirip banget sama yang ori. Bahkan kalau yang pakai KW super, ini kadang-kadang yang ori minder. Yang ori minder. Wih, bro, patul sama gua nih. Wih, ori tuh. Bukan ini KW super. Wih, lu beli berapa? Gua sih beli 1,5 juta. Lu beli berapa? 500. Aduh, yang minder yang ori. Kenapa gua nggak beli yang gope gitu? Ya, gini gua kasih tahu, barang KW, ya itu kan jatuhnya barang ilegal, betul nggak? Barang palsu, jatuhnya barang haram, betul nggak? Dihisapnya sama aja dosanya. Memang misalkan lu dihisap gitu, kamu sering di dunia pakai sering barang KW ya? Tapi ini KW super, asli gitu. Wah serius, beli di mana? Bisa COD nggak? Kan nggak gitu juga. Ini kalau pakai barang-barang KW gitu, pakai barang-barang biar keren gitu, itu tergantung orangnya lah, tergantung perawakannya. Cristiano Ronaldo mau pakai baju belel,
bekas kelunturan dipakai dia, jatuhnya jadi keren. Setuju? Iya kan? Kalau misalkan ya contoh mas yang di belakang gitu kan. Wah. Ya mas bukan? Nah, ya. Pakai misalkan pakai jas Armani. Wah. Pakai jas Armani, kaosnya misalkan kaos Adidas. Wah, gila dilihat orang. Woi, nyolong di mana lu? Maling lu ya? Woi. Tapi emang gitulah. Kenapa sih lu suka pakai orang-orang yang suka pakai barang-barang KW gitu? Kenapa sih yang ori yang buatan lokal juga kan mau bagus gitu? Kenapa nggak pede pakai barang-barang lokal? Ya nggak, pakailah barang-barang lokal. Setuju pakai barang-barang lokal? Ya cintailah produk-produk Indonesia. Gue udah kenal, selamat malam, thank you.